kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk Taurus, arti hadirmu. Energi untuk Agustus 2022. Oke, selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Taurus, terima kasih untuk Taurus yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Seperti biasa, sebelum kita jauh untuk reading kali ini, kita akan lihat apa namanya, the truth dari dia untuk kamu. Jadi kalau dia bisa dikasih kesempatan untuk speak up dari sisi terjujur dia selama bersama dengan kamu, kira-kira apa bunyi yang terdengar di telinga kamu tentang kejujuran dia? Oke, kita mulai. My darling angels, clarify energy Taurus. The truth dari Crosswatchers Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay, jumping card. I look for you everywhere. Aku melihat kamu di mana-mana. Ini ciri-ciri orang lagi kangen ya. Atau lagi menyesal. Oke. Oke. Siapa lagi? My darling angels, clarify energy Taurus. The truth dari Crosswatchers Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Agustus 2022. Please clarify. Please clarify. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, Taurus. Deck pertama, deck kedua, deck ketiga. Oke. Bottom of the deck. You were the best thing in my life. You are the best thing in my life, Taurus. Kamu anugerah terbaik dalam hidupku. Hal terbaik dalam hidupku. Oke? Oke. Sedikit tersipu-sipu malu atau tersipu-sipu mau? Kamu hal terbaik dalam hidupku. Deck pertama, we need to let each other go. Kita butuh untuk melepaskan atau membiarkan satu dan yang lainnya pergi. Oke. Unfaithful, salah satu sangat sulit, merasa sulit memanifest hubungan. Unfaithful di sini. Mungkin dari pihak dia. Oke. Dan di sini ada I don't react when people mention you. Aku nggak bereaksi ketika orang-orang ngomongin atau mention kamu gitu. Jadi kalian mungkin punya satu circle. Di circle itu banyak koneksi kamu sama orang-orang di circle kamu tuh ngomongin kamu. And then dia dengar. Karena memang dia punya kuping, jadi dia dengar. So dia dengar, but no reaction, no. Just silent and kayak nggak dengar aja. Pura-pura tidak dengar ya, tutup telinga. Oke.
Oh, biarin aja orang mau ngomong apa. Oke, dia punya nilai sendiri tentang kamu. Jadi tidak terpengaruh oleh banyaknya orang ngomongin kamu. Mungkin ini mungkin ngomong tentang hal yang positif atau negatif, but ya dia punya nilai sendiri tentang kamu, so itu tidak pengaruh. Tutup telinga dia dan dia tidak mau tahu. I don't react when people mention you, okay? And di sini ada we will be together again. Kita akan bersama lagi. Dia mungkin masih mengimani walaupun hanya sedikit persen dari keyakinan dia bahwa kalian akan bersama lagi, tapi ya masih ada harapan untuk bersama lagi. Even terasa berat karena ya ini sangat susah. Susah untuk diperjuangkan, unfaithful. Bisa dari pihak dia. So you were the best thing in my life. Mungkin cara terbaik untuk bersama lagi adalah ketika merasakan kehadiran kamu berarti atau tidak dalam hidup dia. Ternyata mungkin banyak hal yang berarti dalam hidup dia. So ketika kita hadir dalam kehidupan seseorang dan begitu berarti memaknai kehidupan seseorang, artinya kita adalah bagian dari anugerah Sang Pencipta yang dihadirkan untuk dia. Oke? Oke. So kita translate dari 78 deck ini ya untuk Taurus. Seperti biasa ada 3 baris. Baris pertama kamu, baris kedua dia, baris ketiga arti hadir kamu, and then ada bottom of the deck. Karena kita melihat dari 2 sisi, baris pertama, kedua, dan bottom of the deck bisa vice versa. Bisa nggak resonate sama sekali, ini banyak orang energi. Oke? My darling angels, clarify energy Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Arti hadir energi Agustus 2022. Please clarify. Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Ouch. Okay, just enough. Mungkin tarotnya ngomong gitu, cukup, jangan lagi di shuffle. I want to speak up. Aku pengen bicara, kata tarotnya ya. So di sini baris pertama energi kamu, Eight of Pentacles, the Sun energy, the Magician. So berjuang. Ternyata kadang di titik terendah kita, di titik nol, dalam situasi tertekan hidup kita, terendah dalam hidup kita, kadang untuk bersyukur itu butuh upaya, butuh effort, nggak mudah. Ya ngomong definisi bersyukur kan gampang banget, tapi begitu ada di titik nol itu hal yang nggak mudah. Tapi you know what, Taurus, ketika kita bersyukur dengan air mata kita, ngebayang nggak sih kalau Sang Pencipta menghadapkan wajahnya ke arah kita dan memancarkan cahayanya untuk kita? Justru itu momen terindah kalau menurut saya ya. Momen terindah banget kalau menurut saya. Momen terindah itu ketika Sang Pencipta Sang Pencipta mengarahkan wajahnya ke arah kita dan memancarkan cahaya dari wajahnya ke arah kita. Artinya cahaya itu sedang fokus senternya di kita. Itu momen terindah. Disitulah kita merasakan cinta yang tanpa batas. Makanya selalu ada air mata yang mampu melukiskan rasa kita dicintai oleh pemilik kehidupan kita. Oke? Ya, ini kamu lagi berjuang untuk bersyukur. Baris kedua, Ace of Pentacles, the Fool's energy. Okay, the Wheel. Baris ketiga, King, the Emperor energy.
Energi dari the devil. Uh, the lovers. So bottom of the deck, Three of Pentacles. Three of Pentacles ini seperti mungkin bertemu tidak saling bicara atau saling menunggu. Kamu nunggu untuk ketemu sama dia, even di sini kamu tahu ini ada competition. Dia mungkin ada yang lain selain kamu. Atau kamu punya yang lain selain dia. Even di sini kalian saling menunggu. Kalaupun ketemu nggak saling bicara, menunggu untuk siapa di antara kalian yang berani untuk speak up di sini. Oke, so energi dari Four of Swords di sini. Kamu berusaha untuk abaikan perasaan kamu, denial dengan apa yang menjadi perasaan kamu. Di sini ada broken heart, tapi kamu udah gak mau lagi ngerasain broken heart. Gak mau lagi fokus dengan broken heart yang kamu rasain. Nine of Pentacles, kamu lagi happy dengan situasi single kamu. Fokus dengan pekerjaan kamu, gak mau ada konflik, gak mau ada drama sama orang lain, bahkan cenderung gak mau punya koneksi dulu sama orang lain. Kamu butuh waktu untuk sendiri, lagi fokus dengan kerjaan kamu, lagi happy dengan hidup kamu, berusaha mungkin untuk juga happy dengan hidup kamu. Oke, so yang kencang Leo, Aries, Gemini, Capricorn, Taurus, Virgo, whatever, bisa energi aja, tapi yang kencang memang Leo, Aries, and Capricorn, and Gemini. Oke, so kita mulai aja langsung dari baris pertama, energi kamu. Eight of Pentacles, berusaha ubah fokus, karena semakin menurut kamu, kalau kamu fokus banget sama isu yang kamu hadapi sama dia, itu akan membuat kamu semakin down. So kamu berusaha mengubah fokus dengan bekerja, but ya ini seperti tindakan upaya untuk denial, tapi ya begitu. Lagi kerja mungkin terbayang memori pas waktu kamu sama dia, rasa mungkin serseran di hati, nyes-nyes gitu ya, getir di hati kamu. Oke, ini upaya untuk mengalihkan fokus. Di antara banyak fokus di sini, ya kamu ingin bisa kendalikan semua situasi, tapi ternyata gak ada satupun yang bisa terkendali untuk momen ini di Agustus. Ini kayak lose control semua. Nggak ada yang bisa kamu lakukan. So, menunggu aja gimana situasi berikutnya dengan flow, dengan apa yang kamu rasain. So, mengganti fokus dengan bekerja itu jauh lebih baik menurut kamu daripada kamu fokus terus dengan isu kamu sama dia. The Sun energi seperti mungkin di antara kalian ada anak. Bisa juga The Sun energi ini tentang bersyukur. Count my blessing. Menghitung anugerah aku. Nah, ini mungkin dia sedang lakukan itu. Menghitung semua anugerah yang dia miliki, kemudian bersyukur. Mungkin ini momen paling cepat untuk bisa pulih. Cara yang paling cepat untuk bisa pulih. Oke. The Sun juga bisa tentang pemulihan. So, bagaimana kita bersyukur dan itu jadi titik awal power kita untuk bangkit kembali. The Magician mau melakukan apapun untuk menjalani kehidupan masa single sendiri, berusaha untuk denial begitu. Padahal di sini sebenarnya kamu ngerasa pahit. I know what you feel, Taurus. Ini nggak mudah. Tapi ini cara yang positif, yes. Ini cara yang positif untuk kamu move on, atau setidaknya untuk let go.
apa bahasanya yang tepat ya, ikhlas, acceptance, izinkan semua ini harus terjadi, ini memang jalan yang harus dilewati. So cara terbaik adalah berpasrah dan ikhlas. Oke, itu lagi kamu pelajari. Yes, energi dia Ace of Pentacles. Pelan-pelan di sini dia mau merubah cara dia. So, Ace of Pentacles awal baru yang dia lakukan, tapi ini slow banget. Pelan banget. Oke. Dia, I don't know, like, the Fools, Ace of Pentacles, the Fools, hal yang serius tapi caranya tidak serius. Gimana sih? Apa sih? Caranya nggak serius, tapi tujuan dia serius. Gimana? Coba. The Fools, Ace of Pentacles ini dua energi yang berbeda. Ini sangat serius, ini tidak serius, take risks. Tapi ya itulah ya. Hal yang serius tapi dibuat tidak serius. Take risks di sini, ambil resiko dengan nekat, tapi ya tanpa perhitungan di sini. The will energy, gerakan, mengalir mengikuti apa yang dia pikirkan, dia rasakan dari pelajaran kehidupan yang dia dapati. So mungkin setelah dia pergi jauh dari kamu, take risks di sini, ternyata komitmen antara kamu dan dia ternyata sangat berharga di sini. The will, destiny, ini takdir yang dia pilih, yaitu berusaha untuk kembali ke kamu. Even di sini tidak tahan banting. So orang yang meledak-ledak di awal, tidak pakai strategi, banyak bayar harga untuk dapetin sesuatu tapi nggak ada strategi. Ketika ada tekanan bisa mundur 1000 langkah. So ya ini dia sangat passionate untuk kembali ke kamu. Dan inilah takdir yang harus dia jalani. Tapi tidak. Kalau ada tekanan sedikit nih di tengah jalan, ada obstacle, dia mundur 1000 langkah lebih jauh daripada maju, yang pergerakan maju kepada kamu yang sudah dia lakukan, karena ini take risks tanpa perhitungan. Makanya di sini kayak ada juggling. We need to let each other go. Sometimes dia ngerasa bahwa kita nggak cocok. Ini semua kayak nggak bisa diperbaiki. Mulai dia merunut-runut lagi tindakan yang akan diambil, dan dia lihat lagi, oh ternyata mungkin pasti gagal. Sementara dia lihat kamu semakin mencoba untuk move on dari dia, kamu happy dengan single kamu tanpa dia. So, ya kadang-kadang dia unfaithful. Ya ini kayak situasi juggling begitu. Antara juggling dan tidak suka dengan penolakan, bisa tentang itu. So makanya dia merasa kayak, oh ya udahlah, kita harus membiarkan satu dan yang lainnya pergi. Dan di sini ada the fool. So di sini ada I don't react when people mention you. Kadang dia fokus dengan berjuang ke kamu meskipun banyak orang ngomongin kamu, mungkin dengan bad action, bad talk di sini, bicara yang nggak baik tentang kamu, tapi ya dia nggak peduli, ini dia take risks. Hanya saja ini ringkih, rentan banget ya. Jadi asal jangan ada tekanan. The wheel soalnya bisa berputar 180 derajat ke arah dia bakalan mundur 1000 langkah. Ini yang cukup berbahaya. Karena ini secara mental, secara power, dia tidak rentan untuk ditolak. Itu nggak akan, actionnya di luar kendali. Ya kalau misalnya dia kembali ke kamu dan kamu ternyata hanya terlihat tidak menginginkan dia akan mundur 1000 langkah lebih jauh dari kamu. So, jangan sampai ada obstacle di perjalanan dia untuk kembali ke kamu. The will energy, destiny, dia sedang jalani apa yang harus dia jalani, takdir dia. We will be together again. So ini berputar sangat cepat, roda api, the wheel of fortune. Kalau tidak mendapat penolakan, so how lucky I am. Kalau saya dapat penolakan, I will move back 10,000 step back.
Jadi kalau jangan sampai di perjalanan dia untuk ke kamu tuh ada sedikit rintangan aja, udah selesai. Mundur dia. Walaupun dia mengimani untuk kalian kembali bersama, tapi ini sangat ringkih. So the will tentang betapa dia merasa beruntung pernah memiliki kamu. So betapa bodohnya dia meninggalkan kamu. Kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu, you are my destiny, you are the best thing of my life, Taurus. Oke? Okay? Oke. Okay. So, kita lihat arti hadir kamu di Emperor Energy. Dia ingin sekali bisa mengendalikan kamu, mengendalikan situasi, mengendalikan hubungan kalian kembali untuk bersama. Oke, okay? Dia masih berharap untuk bersama. The Devil Energy tentang overreaction. Kalau marah, hancurkan hubungan. Begitu berpisah, obsesi untuk kembali. Ini dia, the devil energy. Bisa dia punya addiction dengan seks, drugs, alkohol sehingga mempengaruhi perilaku dia, atau punya kebiasaan buruk sehingga punya pengaruh untuk situasi yang labil, mudah meledak-ledak, mudah surut, belum stabil. Bisa juga dia addiction dengan kamu, dia merasa kamu hal terbaik dalam hidup dia, so dia ngerasa tidak akan ada yang bisa seperti kamu dalam hidup dia akan sangat terobsesi kembali ke kamu, you know. Oke. Bisa sangat posesif. Oke. So di sini tentang pernikahan. Kalau dia kembali, untuk kalian yang belum menikah, they are your destiny. Mereka adalah takdir kamu di sini. Oke. Awal yang buruk diakhiri dengan akhir yang baik. The Devil, the Lovers. Archangel Michael di sini juga ada the Devil energy. Awal yang buruk. Bisa kalian bersama bertahun-tahun tidak menikah. Apa bahasanya kalau istilah kita? Kumpul kebo. But ending yang bagus. Di sini ada pernikahan. Oke. So, awal yang buruk belum tentu berakhir dengan akhir yang buruk. The Will energy, the Lovers energy, destiny. Memang kalian ditakdirkan untuk menikah. Hanya saja hubungan kalian terlalu toksik. Terlalu meledak-ledak. Kamu dan dia sama aja. Soulmate di sini. Dua orang yang punya sama energi dan bersatu di sini untuk bersama. So kalau kamu tanya apakah kamu dan dia apakah kamu sangat berarti dalam hidup dia? Jawabannya yes, of course, absolutely yes. Di sini dia terobsesi untuk kembali sama kamu. Kalau dia sampai kembali sama kamu, dia tidak akan pernah melepaskan kamu lagi. Dan di sini terlihat sangat posesif, so mungkin dia akan mau menikah dengan kamu. Jadi walaupun kalian udah berpisah, kalian akan bersama lagi dengan memperkukuh pernikahan kalian. Kalaupun yang udah bersama belum menikah, dia menawarkan untuk menikah. Traditional relation. Okay? Taurus, are you ready? Oke. Jadi kalau menurut saya, kembalinya dia yang nanti ini di Agustus adalah kembalinya dia dengan dia yang berbeda. Kembalinya dia adalah sosok yang belajar dari kesalahan. Dan kembalinya dia adalah dia jatuh cinta dengan kamu, bukan karena seks, karena beberapa di sini kalian sudah lama bersama tapi tidak menikah. Bukan karena seks, bukan karena fisik, karena kamu cantik. Bukan. Tapi karena dia jatuh cinta dengan karakter kamu. Apa buktinya? You were the best thing in my life. Kamu yang terbaik dalam hidupku. Hal terbaik dalam hidupku adalah kamu, Taurus. Oke?
You are the best thing in my life. So dia jatuh cinta, dia kembali sama kamu, terobsesi sama kamu karena dia jatuh cinta dengan karakter kamu. Oke. Ada saran dari Angel Healings untuk Taurus. Energi arti hadir untuk Agustus 2022. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay, Taurus. Crystal, the energy of crystal support you and help with your present situation. Crystal, energi tentang tahu nggak sih batu kristal bening, clear banget, cerah begitu, kayak kadang kayak kaca. So itu melambangkan bahwa ketika kita berpikir dengan jernih, kita bisa melihat lebih jelas apapun bentuknya. Finally, dia jatuh cinta dengan karakter kamu. Tidak ada embel-embel tentang kekuatan seks di ranjang, tidak ada embel-embel tentang kecantikan atau ketampanan fisik. No. Atau keseksian tubuh, body goals. No. But dia jatuh cinta dengan karakter kamu. So, they are love you with your soul, with yourself. Gak ada embel-embel tentang fisik ataupun kekuatan seks. Okay? So akhirnya dia mampu melihat dengan jernih siapa kamu. Bottom of the deck. Emotional sensitivity. Honor and respect your deep sensitivity as it is a gift to us all. So emotional sensitivity. Peka. Kamu peka. Kamu sangat peka. Okay. Kadang kepekaan kamu membawa hal buruk untuk kamu. Kenapa? Kamu jadi gampang panik. Terutama tentang masa depan. Kamu gak berani untuk mencintai lagi. Okay, Taurus. The story never ending. Kalian tetap bersama. Jadi nikmati masa single kamu, hadapi dia ketika dia melamar kamu. Oke, ini tidak resonate untuk semua, ini general reading. Tapi dia udah menikah, Nona. I don't know, like poligami, polyandry di sini, you know. The devil energy, dia akan gunakan trik negatif di sini untuk bisa menikah dengan kamu. Karena dia tidak mau melepaskan kamu lagi, dia ingin dia kendalikan di sini. Okay. Tapi kalau kamu nggak mau poligami atau polyandry, up to you lah. Okay, keputusan kamu. So kita lihat energi dari Lightworker for Taurus. Arti hadir, Taurus Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Sixth ray of devotion. Oh my God. Kamu akan dapatkan kesetiaan dia. Bukan kesetiaan ya, loyalty kalau kesetiaan. Devotion is about pengabdian. Okay. So ini ketika kita berpasrah diri, berserah kepada pencipta kita, mengabdikan diri kepada pencipta kita. Inilah awal baru dalam hidup kita. Okay. Apapun yang terjadi, terjadilah. Karena kita mengabdi kepada Sang Pencipta. Ikuti alur takdir, destiny di sini. Okay.
So kalian kembali bersama karena memang destiny di sini. Bottom of the deck, oh my god. The power of mind. Master healing. Apa yang kamu pikirkan? Hati-hati dengan pikiran kamu. Semua yang kamu pikirkan bisa kamu tarik dari alam semesta untuk kamu bawa pada kehidupan nyatamu, Taurus. So be careful about what you thinking of. Oke? Oke. Ini bisa vice versa. Untuk kamu yang belum like, comment, share, subscribe, ditunggu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.